Kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 di dunia dengan jumlah 9,6 juta kematian per tahun. Di Indonesia, menurut catatan Globokan, pada tahun 2020 kasus baru kanker sebanyak 396.314 kasus dengan kematian sebesar 234.511 orang. Halo, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana proses terbentuknya kanker yang terjadi dalam tubuh kita dengan mata kuliah dasar-dasar kimia hayati. Dengan anggota kelompok Dinda Trimaila dengan NIM 122270002. Dengan Jihan Alia 122270038. Dan yang terakhir ada Nurhaliza dengan 122270079. What do you know about cancer cells? Sel kanker merupakan jenis sel yang tumbuh secara tidak terkendali dan tidak teratur di dalam tubuh, sehingga menyebabkan kerusakan pada organ dan jaringan yang sehat. Sel kanker menyebar melalui pembuluh darah atau limfatik ke bagian tubuh lainnya. Asal sel kanker berasal dari beberapa faktor seperti mutasi genetik, paparan zat kimia atau radiasi, infeksi virus, dan faktor lingkungan. Mutasi genetik dapat terjadi secara alami atau disebabkan oleh faktor lingkungan tertentu yang merusak DNA sel. Hal ini dikarenakan DNA yang rusak dapat menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol pembelahan sel sampai terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali dan memicu pertumbuhan sel kanker. Terpaparnya zat kimia atau radiasi akan merusak sel dalam tubuh dan menyebabkan mutasi genetik pada sel. Infeksi virus tertentu seperti human papillomavirus (HPV) atau hepatitis B dapat menyebabkan kerusakan pada sel dan memicu pertumbuhan sel kanker. Faktor lingkungan dapat berupa gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok atau mengonsumsi alkohol. Kanker dapat bermula hampir di seluruh bagian tubuh manusia yang terdiri dari triliunan sel. Biasanya sel manusia tumbuh dan berkembang biak melalui proses yang disebut pembelahan sel untuk membentuk sel-sel baru sesuai kebutuhan tubuh. Ketika sel-sel menjadi tua atau rusak, sel akan mati dan sel-sel baru akan menggantikannya. Terkadang proses sel-sel ini akan terganggu dan sel-sel abnormal atau rusak tumbuh dan berkembang ketika seharusnya tidak. Sel-sel inilah yang dapat membentuk tumor yang merupakan gumpalan jaringan. Tumor dapat bersifat kanker atau tumor ganas atau tidak bersifat kanker. Banyak kanker membentuk tumor padat, tetapi pada kanker darah seperti leukemia, hal ini umumnya tidak terjadi. Tumor jinak terkadang bisa bertumbuh besar. Beberapa saat dapat menyebabkan gejala serius yang mengancam jiwa, seperti tumor jinak pada otak. Tumor jinak tidak dapat menyebar atau menyerang jaringan di sekitarnya. Saat diangkat, tumor jinak biasanya tidak tumbuh kembali, sedangkan tumor kanker terkadang tumbuh kembali. Mengapa kanker dapat terjadi? Penyebab terjadinya kanker muncul adalah transformasi atau mutasi genetik pada sel, sehingga sel tidak tumbuh dengan normal. Faktor penyebab terdampaknya resiko kanker yang paling umum dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal di mana seseorang memiliki keturunan atau riwayat penderita kanker. Faktor eksternal terjadi ketika seseorang memiliki beberapa kondisi seperti usia di atas 65 tahun, merokok, mengonsumsi alkohol, pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik. Menjaga berat badan agar tetap sehat dan ideal, aktif melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap bugar. Lakukan pemeriksaan berkala ke fasilitas kesehatan terdekat, kurangi konsumsi sodium atau garam, kurangi konsumsi makanan atau minuman manis.